Fei Hung, episode 3. Terima kasih. Fei Hung mengangguk pelan ketika dia bertanya-tanya dalam hatinya. Benua Tianyun. Aku belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Mungkin ini adalah dunia kecil di dataran yang jauh lebih rendah dari alam bawah. Hanya ada satu wilayah pemukiman manusia. Melawan binatang iblis. Dilihat dari apa yang dikatakan tuan kota ini, mereka belum pernah menghadapi binatang iblis yang ada di tahap 9 pengumpulan Ki. Fei Hung berhenti berpikir. Dia ingin menyelidiki tempat itu dan melihat apakah dia bisa menemukan jalan keluar dari dunia ini. Tiba-tiba, Fei Hung mulai menyadari bahwa tubuhnya terasa sedikit berat. Di mana kota Tianyun? Aku sekarang sedang tersesat. Karena aku bukan dari tempat ini, jadi aku ingin tahu di mana kota itu. Setelah aku selesai mengurus sesuatu hal, aku bisa pergi dan beristirahat nanti setelah mengunjungi kota Tianyun. Fei Hung memutuskan untuk menanyakan lokasi kota Tianyun. Setelah beberapa saat berpikir, dia berencana akan pergi ke kota Tianyun untuk mencari informasi lebih lanjut tentang benua ini. Biarkan aku membawamu ke kota milik kami, Tuan Muda. Setidaknya itu yang bisa aku lakukan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa putriku dan hidupku, serta menghilangkan potensi bahaya ke kota. Aku harus memberimu hadiah, entah bagaimana caranya. Wang Shu berbicara dengan penuh syukur karena bisa kembali ke rumah hidup-hidup dengan putrinya yang berharga. Bahkan Wang Ying mengangguk sebagai jawaban saat dia berharap untuk dapat membangun hubungan dengan pemuda di depannya. Jangan khawatir, aku tidak mengharapkan imbalan apapun karena menyelamatkan kalian. Katakan saja arah ke kota. Setelah melihat-lihat, aku pasti akan datang. Fei Hung berencana untuk melihat-lihat dulu wilayah sekitarnya untuk melihat benua ini. Wang Shu ingin mengawal Fei Hung kembali ke kota Tianyun. Dia ingin berbicara tentang kota dan bahaya yang selalu ada karena binatang iblis. Berharap entah bagaimana meyakinkan Fei Hung mereka untuk tetap tinggal dan menjadi pelindung kota ke depan. Dengan kekuatan Fei Hung, ancaman apapun akan dengan mudah diberantas. Itu bahkan akan memberinya status dan rasa hormat yang sama di tingkat pemimpin kota. Tapi yang tidak dia harapkan adalah Fei Hung hanya menanyakan lokasi arah kota miliknya. Rupanya dia tidak berencana bepergian dengan mereka. Wang Shu ingin meyakinkan Fei Hung untuk tetap pergi bersama mereka. Tetapi melihat tatapan acuh tak acuh Fei Hung, dia tahu tidak ada gunanya membujuknya lagi. Jadi dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lain. Kota Tianyun ada di arah itu. Akan memakan waktu hampir 3-5 hari untuk sampai ke sana dari tempat ini. Ketika kau tiba di kota, tanyakan saja lokasi kediaman tuan kota. Disitulah aku tinggal. Lebih baik lagi, aku akan meninggalkan seseorang untuk menunggumu. Dia akan memandumu ke sana. Aku juga akan mengatur tempat tinggal terbaik untuk istirahatmu dan memenuhi semua persyaratan yang mungkin Tuan Muda inginkan. Wang Shu segera menambahkan pengaturan yang akan dia buat untuk berterima kasih kepada Fei Hung. Dengan ekspresi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, Fei Hung berderiba dengan anggukan saat dia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, Wang Yin melangkah maju. Sementara dengan wajah sedikit merah dan tatapan penuh harapan, dia bertanya dengan berani. Bolehkah aku tahu namamu, kakak? Wang Ying merasa malu saat melihat Fei Hung menatapnya. Fei Hung menyukai wanita muda yang agak pemalu ini, mengingatkannya pada murid perempuannya. Fei Hung menanggapi dengan senyum yang menyenangkan sebelum berbalik dan berdiri di atas pedangnya. Saat pedang itu perlahan-lahan terbang ke langit dan menghilang ke cakrawala, meninggalkan 2 orang di tempat itu yang saat ini kembali dibuat tercengang melihat Fei Hung terbang di atas bilah pedang. Beberapa detik setelah dia pergi, Fei Hung mulai melepaskan indera spiritualnya ke sekelilingnya. Banyak binatang iblis dapat ditemukan di wilayah yang dia lewati,
Tetapi kultivasi mereka hampir tidak melampaui tahap keempat pengumpulan ki. Biasanya, binatang iblis berkelompok. Tampaknya ada ratusan gerombolan binatang iblis di sekitar wilayah. Orang jarang bisa melihat binatang iblis di tahap 7 dari pengumpulan ki. Sepertinya, benua ini memiliki banyak binatang iblis tingkat rendah. Tidak heran, Wang Shu itu terkejut melihatku dengan mudah membunuh binatang buas itu. Sebagian besar binatang iblis ditemukan di bawah tahap akhir pengumpulan ki. Fei Hung menemukan binatang iblis di tahap ke-8. Sepertinya akan naik ke tahap berikutnya. Fei Hung langsung mengirim pedangnya dan membunuhnya dengan satu tebasan. Terbang dengan cepat di atas pedangnya, Fei Hung melewati sebagian besar tempat wilayah itu. Memang, dia tidak menemukan pemukiman manusia atau kota lain di dekatnya. Tampaknya Wang Shu mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada pemukiman manusia di luar pegunungan. Tampaknya tidak sejauh yang Fei Hung lewati. Fei Hung merasa tubuhnya sedikit lebih berat seiring waktu. Apakah karena aku kurang istirahat? Tapi aku tidak merasa mengantuk. Instingnya perlahan mengingatkannya akan sesuatu. Dunia kecilku hilang, dan aku tidak bisa beristirahat di tempat terbuka. Binatang iblis itu akan menggangguku. Dan aku tidak ingin harus berurusan dengan mereka semua sepanjang waktu. Jadi, aku pikir aku harus segera pergi ke kota Tianyun untuk beristirahat dan melihat apa yang terjadi padaku. Mungkin dengan itu aku bisa pulih. Aku pikir kota Tianyun ada di arah ini. Fei Hung dengan cepat berhasil menemukan arah lokasi yang Wang Shu katakan padanya sebelumnya. Dalam waktu 2 kali membatang sebatang dupa, Fei Hung telah melewati area yang sangat luas dan terbang di atas pedang terbangnya dan tidak menemukan pemukiman manusia lainnya. Semakin lama, Fei Hung mulai merasa bahwa tubuhnya semakin membebani dia dan membuatnya mengalami kesulitan bernafas. Dia menemukan beberapa dataran di dekatnya dan memutuskan untuk pergi ke sana. Begitu dia dekat, dia melepaskan indera spiritualnya dan melihat bahwa ada 1 atau 2 binatang iblis di dekatnya. Jadi, dia dengan cepat membunuh mereka. Dia kemudian duduk dalam posisi kultivasi dan melepaskan indera spiritualnya untuk memindai tubuhnya. Dia tidak menemukan kelainan yang memberitahunya bahwa tubuhnya diracuni, atau dia menderita penyakit atau memiliki bahaya tersembunyi karena cedera masa lalu. Dia merasa aneh dengan keadaan tubuhnya saat ini. Tiba-tiba, langit mulai gelap dan awan berputar-putar di atasnya. Guntur mulai terdengar sedikit demi sedikit dan kilat mulai berkumpul di atas awan. Fei Hung menyadari bahwa kultivasinya berhenti pulih dan berhenti. Apa yang terjadi? Fei Hung mengarahkan indera spiritualnya ke dalam dantiannya. Esensi dewanya yang sebelumnya disegel oleh hukum Dao Surgawi kembali disegel.